Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran IPA. Sebelum pelajaran kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kali ini kita akan membahas materi zat aditif. Ya. Sekarang kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan zat aditif. Zat aditif adalah zat yang sengaja ditambahkan dalam produk olahan pangan guna menambahkan cita rasa, warna, dan daya simpan produk tersebut. Kita lihat bahan yang tergolong dalam zat aditif makanan itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama memperbaiki kualitas atau gizi makanan. Kemudian yang kedua, membuat makanan tampak lebih menarik. Yang ketiga, untuk meningkatkan cita rasa makanan. Dan yang keempat, membuat makanan menjadi lebih tahan lama atau tidak cepat basi atau busuk. Sekarang kita lihat bahwa zat aditif itu ada dua macam. Yang pertama itu adalah yang alami. Yang kedua adalah yang buatan atau lebih dikenal dengan zat aditif sintetis. Yang termasuk dalam zat aditif itu yang pertama adalah satu pewarna makanan. Jadi makanan agar dapat lebih menarik biasanya diberi pewarna. Ya. Sedangkan pewarna itu ada dua macam, yaitu satu alami, yang kedua adalah buatan. Yang alami, ya, contoh-contohnya yang alami adalah daun suji atau daun pandan. Ya, ini menyebabkan makanan nanti berwarna hijau. Biasanya caranya itu daun pandan atau daun suji itu ditumbuk, kemudian diperas, jadi yang diambil airnya. Jadi sebagai pewarna warna hijau. Kemudian yang kedua adalah kulit buah anggur. Ini digunakan untuk mendapatkan warna ungu. Ya, tetapi sebenarnya pada ungu itu bisa juga mengambil dari ubi ungu juga bisa. Ya. Kemudian ada lagi dua itu, ya. Kemudian yang merah itu dari cabai merah. Kemudian yang orange itu bisa wortel, bisa juga labu, ya. Kemudian yang kuning itu dari kunyit, hanya karena kunyit itu tidak bisa digunakan untuk kue, hanya untuk masakan. Nah, dan juga sebagai jamu. Kemudian ada lagi yaitu karamel. Karamel itu dibuat dari gula yang digosongkan. Jadi gula putih kemudian digosongkan, dipanaskan jadi nanti gosong. Kemudian dibiarkan sampai gosong, kemudian nanti kalau sudah gosong semua, walaupun belum hitam sekali, kemudian baru ditambah dengan air, itu nanti akan membentuk karamel. Ya, warnanya coklat. Kemudian terusnya adalah daun jati. Ini biasanya digunakan yang untuk masakan. Kalau di Jogja itu adalah memberi warna untuk masakan gudeg itu, jadi warnanya kecoklatan itu. Ya. Kemudian tadi adalah untuk pewarna alami,
Sekarang kita bahas pewarna buatan. Ya. Pewarna buatan ini sintetis, ya, bisa dibeli pada toko-toko bahan makanan itu. Ada warna ungu, ya, namanya violet. Kemudian warna merah itu carmoisin. Kemudian warna hijau itu ada lisamin green. Kemudian biru itu ada indigo carmine. Kemudian warna ungu tartrazin. Sedangkan pada pewarna itu ada yang buatan, itu ada yang tidak diperbolehkan walaupun sering juga digunakan, ya, yaitu pewarna pakaian itu tidak boleh, ya. Ada contohnya adalah rodamin B, kemudian metanil zelo. Itu tidak ada contoh pewarna makanan buatan yang tidak diperbolehkan. Kemudian zat adiktif yang kedua adalah bahan pemanis. Manis itu sama juga tadi, ada dua macam, ada yang alami dan buatan. Yang alami itu contohnya ada gula pasir yang berasal dari tebu itu, ada gula merah, ada dari siwalan itu, dan tebu juga. Kemudian gula batu, ada gula bit, kemudian madu. Itu adalah pemanis alami. Kemudian yang pemanis buatan ada sakarin. Sekalipun sakarin bisa digunakan, tapi ada takaran tertentu, ya, tidak boleh terlalu banyak. Kemudian ada sorbitol, ada siklamat, ada aspartamat, dan ada neotam, ya. Itu adalah macam-macam pemanis buatan. Kemudian yang ketiga adalah bahan pengawet, ya. Bahan pengawet ini juga ada dua macam, yaitu pengawet alami dan buatan. Yang alami biasanya yang sering digunakan adalah garam dan gula, ya. Gula itu biasanya dicampurkan pada makanan, sedangkan kalau garam biasanya sering digunakan pada daging atau buah. Ada lagi yaitu cuka, ya. Kemudian yang bahan pengawet buatan itu ada macamnya, asam sorbet, ya, atau kalium sorbet. Kemudian ada asam benzoat. Kemudian natrium nitrit, ya. Itu adalah pengawet-pengawet buatan yang biasanya digunakan, ya. Kemudian ada pengawet yang dilarang di makanan, adanya formalin yang biasanya digunakan untuk pengawet mayat, ya. Kalau formalin itu diberikan terlalu banyak, itu dapat merusak jaringan tubuh itu, ya, pada sel-sel tubuh itu. Kemudian ada boraks. Boraks itu kalau kita lebih mengenal sebagai bleng, ya, yang biasanya digunakan untuk pembuatan kerupuk, ya, kerupuk puli atau kerupuk gendar. Kemudian ada kalium klorat, ya, itu adalah pengawet yang tidak boleh digunakan. Ada lagi aditif yang keempat adalah bahan penyedap, ya. Ini juga ada dua macam, alami dan buatan. Yang alami biasanya adalah berupa rempah-rempah. Ada kayu manis, ada terasi, ya, ada daun pandan,
ada garam dapur itu juga sebagai pengawet, juga sebagai penyedap. Kalau makanan tidak ada garam dapurnya itu akan terasa hambar, ya. Kemudian rempah-rempah, salah satunya ada kayu manis, ada cengkeh, itu termasuk sebagai penyedap. Kemudian yang penyedap buatan itu adalah monosodium glutamat, ya, yang lebih dikenal dengan MSG, atau lagi menyebutnya moto, ada menyebutnya lagi vetsin. Nah, itu sama itu, ya. Itu boleh diberikan tapi harus pakai takaran yang benar. Jadi kalau terlalu banyak itu nanti akan menyebabkan kerusakan juga pada jaringan sel. Jadi pernah ada percobaan itu pada tikus putih, ketika setiap hari makanan yang diberikan itu dicampur dengan MSG dan setiap hari dosisnya ditambah, tikus itu reaksi tubuhnya atau reaksi tanggapan terhadap lingkungan itu semakin lama semakin berkurang. Sedangkan tikus itu kan sama dengan manusia, ya, dan tubuhnya yaitu sama dengan mamalia. Jadi kalau kita makan dengan campuran MSG yang terlalu banyak, kita akan menyebabkan sama reaksinya dengan tikus itu, ya. Kemudian yang kelima adalah pemberi aroma, ya. Jadi pada makanan-makanan kita yang dijual di luaran itu kadang-kadang aromanya itu sintetis, ya. Jadi bukan dari yang alami, karena ketika alami kadang-kadang diberikan akan merubah warna, tampilannya berubah, ya. Jadi misalnya makanan dengan rasa pisang itu lebih baik diberikan dengan amil asetat daripada diberikan campuran yang pisang asli. Karena kalau diberikan pisang asli tampilannya nanti akan berubah. Tapi kalau diberikan amil asetat tadi tampilannya tidak berubah, cuma kalau dimakan akan terasa seperti makan buah pisang itu. Ya, kemudian contoh yang lain ada jeruk itu ada etil asetat. Kemudian ada air arbei, ya, etil butirat, kemudian ada apel, amil kaproat, ya. Kemudian yang min ada senyawa mentol. Kemudian yang terusnya adalah pengental. Jadi kalau makanan kadang-kadang harus diberikan pengental. Sup kadang-kadang tidak disajikan tidak dalam keadaan cair tapi sedikit kental, maka biasanya ditambah dengan maizena, itu tepung jagung, kadang juga diberi pati, ya, kadang-kadang diberi agar-agar, ya. Kemudian yang ketujuh adalah pengemulsi, ya, agar minyak dan air itu saling bercampur. Jadi contoh emulsi yang alami itu adalah santan. Santan itu adalah campuran minyak dengan air. Apabila nanti santan itu rusak, misalnya kita biarkan sore hari, kita buat pagi buat santan, sore hari nanti akan santan yang rusak terlihat yaitu terjadi dua lapisan. Jadi minyaknya naik ke atas, airnya di bawah. Jadi untuk menjadikan terjadinya emulsi maka diberikan tambahan. Contohnya diberikan misalnya kuning telur, ya, kemudian bubuk kedelai, itu juga bisa. Ini untuk aditif, ya. Saya cukupkan ini. Jadi zat makanan yang diberikan pada olahan makanan yang fungsinya tadi sebagai pemanis, pengawet, penyedap dan pewarna, ya. Kemudian zat adiktifnya itu salah satunya narkoba. Itu kamu bisa baca LKS-nya halaman 77. Kemudian tugas
kamu kerjakan pada uji kompetensinya halaman 81 nomor 1 sampai 10 ya. Sudah, saya cukupkan aja sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.